어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita hari ini memulai pembelajaran, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari. Silakan ketua kelasnya siapa? Duduk siap. Berdoa dimulai. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan absensi kalian ya. Hari ini ada yang nggak turun nggak? Nggak ada. Berarti masuk semua ya. Mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan melakukan SPQ sebagai pemanasan biar kita nggak kaku-kaku dalam memulai pembelajaran pada hari ini. Apa kabar kalian semua? Hatiku, pikiranku, fresh. Sekali lagi, apa kabar kalian semua? Hatiku, pikiranku, fresh. Tepuk bagus. Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Ini memasuki membaca dongeng seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemarin kan kita sudah menonton tayangan membaca dongeng dengan baik di Proyeka. Sekarang sebelum kita praktek membaca dongeng, saya akan sedikit mengingat materi kemarin. Masih ingat nggak apa yang harus diperhatikan dalam membaca dongeng? Ini Ekspresi, mimik wajah, gerak tubuh. Ada ekspresi. Kemarin ekspresi gunanya untuk apa? Masih ada yang ingat? Gimana? Ya, mengetahui ekspresi situasi di dalam cerita. Untuk praktek, saya ingin bertanya dulu sama kalian. Kalian ini pernah nggak baca dongeng di depan umum? Belum. Kalau pernah, gimana? Lombanya gimana? Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Selanjutnya ada yang pernah baca dongeng nggak? Membacakan dongeng untuk adiknya sebelum tidur atau bagaimana? Pernah? Sebagai kakak yang baik ya. Jadi kegunaan membaca dongeng itu seperti yang sudah Ibu baca sebelumnya itu, kegunaan membaca dongeng untuk anak itu yang pertama meningkatkan kepercayaan diri. Jadi ketika kalian nanti membaca, hari ini siapa yang mau membaca dongeng? Ya, 1, 2, Kaila sama siapa namanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kaila Jasmine Aulia. Kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yaitu persahabatan singa dan harimau. Di hutan yang luas dan indah, lahirlah seekor harimau betina dan juga singa jantan. Mereka lahir di hari yang sama namun berbeda wilayah, di mana harimau lahir di istana para harimau dan singa lahir di istana para singa. Ternyata istana harimau dan singa dari dulu saling bertengkar karena hanya ingin merebutkan kekuasaan dan kekuatan. Suatu pagi yang cerah, harimau bangun dari tidurnya dan mendatangi ayahnya. Ayahnya pun berkata, "Nak, bersiap-siaplah. Aku akan menyiapkan sebuah pesta di taman yang luas depan sana. Pergilah kamu ketika kamu sudah siap. Aku menyiapkan hadiah yang luar biasa di taman tersebut." Harimau kecil yang lucu ini penuh dengan semangatnya kembali ke kamarnya dan bersiap-siap.
Selain melayang, singa juga bangun, lalu mendatangi ayahnya. Ayah, hari ini hari ulang tahunku. Mana hadiahku? Ayahnya pun tersenyum jahat dan menyuruh anaknya. Anakku, pergilah ke hutan belakang. Jangan kembali ke sini sampai kawan hewan-hewannya. Namun terdengar auman singa yang jauh dalam hutan. Raja harimau pun yang berpekan hanya ingin menjadi raja. Ibu macan memahaminya karena ibu macan adalah sahabat dari singa dan harimau. Oleh sebab itu dia pun. Baik semuanya, tepuk tangan yang meriah buat teman kalian tadi yang main. Guys, selanjutnya Siti. Silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Trina Ariatma. Saya akan menceritakan dongeng tentang 7 anak domba. Pada zaman dahulu, tinggallah 7 anak domba dan ibunya di suatu pondok kecil di hutan. Suatu hari, ibu domba ingin pergi untuk mencari makanan di hutan. Dan ibu domba pun berkata kepada anak-anaknya, "Anak-anak, jangan bukakan pintu untuk siapapun. Kata, bersuara lembut dan serigala bersuara serak." Dan anak-anak domba itu pun berkata, "Baiklah Bu, kami akan menjaga diri." Dan saat ibu domba keluar dari rumah, ibu domba teringat sesuatu. Dan dia balik dan memasuki rumah kembali dan berkata, "Oh ya, kakiku berwarna putih dan serigala berwarna hitam." Jadi ibu domba pun langsung pergi. Dan serigala pun memantau dari jauh dan melihat anak domba yang sudah pergi. Dan dia pun menangis sebentar sampai ibu domba pergi jauh. Dan langsung serigala tersebut datang ke rumah itu dan mengetuk pintu. "Anak-anakku, ini suaranya menjadi lebih lembut." Dan dia pun mengambil waktu tersebut dan memakannya. Dan dia pun langsung kembali ke pondok tersebut dan mengetuk lagi. "Anak-anakku, ini aku ibumu. Ibu yang membawakan makanan lezat untuk kalian." Anak-anak itu sempat terkecoh. Akhirnya itu adalah ibunya benar-benar. Dan salah satu anaknya sudah mau membukakan pintu. Namun salah satu anak berkata, "Hei, lihat dulu kakinya." Dan salah satu anak mengecek kakinya, dan kaki itu berwarna hitam. Dan anak-anak itu berkata, "Kau bukan ibu kami. Ibu kami kakinya berwarna putih. Kamu berwarna hitam. Dasar hitam." Dan serigala pun dengan marahnya lagi, dia langsung pergi ke toko roti. Dan ia pun membeli tepung di toko roti tersebut untuk membeli di kakinya agar kakinya berwarna putih. Dan dia pun menambahkan di kakinya agar kakinya menjadi putih. Lalu dia kembali ke pondok tersebut dan dia mengetuk lagi, "Anak-anakku, ini aku ibumu. Aku membawakan banyak makanan lezat untuk kalian." Anak-anak itu melihat kakinya berwarna putih dan dia pun langsung membukakan pintu untuk serigala itu. Serigala langsung masuk dan mereka pun terkejut. Itu patung lainnya. Namun serigala berhasil menemukan jiwanya dan serigala memakan semua anaknya. Namun rumah itu menjadi sangat berantakan karena ulah serigala dan anak-anak. Serigala pun langsung pergi karena dia tidur di sungai ini dan lanjut dengan bentuknya yang masih berisikan anak-anak domba itu yang masih hidup. Lalu ibu domba pun pulang. Melihat rumahnya yang sangat berantakan, dia tahu apa yang sudah terjadi. Anak-anaknya hilang, rumahnya berantakan. Dia sangat sedih, sangat tahu ini adalah ulah serigala. Dengan sedihnya itu jalan-jalan sama dan mungkin dia bertemu anaknya dan dia melihat serigala dengan perutnya yang bergoyang-goyang berisikan 7 kepala. Dan dia tahu bahwa itu adalah 7 anaknya. Dan ibu pun langsung pergi bergegas ke rumah mengambil jarum dan benang
kembali ke hutan dan mengambil 7 buah batu. Dan dia pun masuk melihat serigala yang sedang tertidur. Membuka perut serigala. Berhenti perut serigala, anak-anaknya berhasil keluar dari hidungnya dan dia pun bersenang-senang dengan anaknya. Lalu serigala pun dimasukkan ke dalam perut serigala itu, dimasukkanlah 7 batu itu, lalu ibu menjadi perut serigala. Serigala pun masih tertidur, mereka bergegas lagi pergi ke rumah lagi. Dan mereka pun hidup bahagia. Dan saat serigala sudah terbangun, dia merasa haus. Air sungai, namun perutnya merasa sakit karena batu-batu di dalam itu saling berbenturan. Dan dia pun saat itu jatuh karena beratnya batu itu. Dan akhirnya ibu domba dan 7 anaknya hidup bahagia. Nah, ada yang tahu nggak hikmahnya apa? Ya, jadi hikmahnya jangan mudah percaya dengan orang lain. Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Tadi sudah ada 2 teman kalian yang sudah memberikan contoh bagaimana cara membaca dongeng yang baik. Ekspresinya, terus itu propertinya, juga kreativitas teman kalian itu sungguh sangat luar biasa. Oke, selanjutnya untuk materi dongeng fantasi ini, saya ingin bertanya sama kalian, apakah ada yang belum kalian pahami di dalam bab dongeng fantasi? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Dalam membaca dongeng, ekspresi apa yang paling susah untuk disampaikan? Baik, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Di dalam jurusan Bahasa Indonesia itu terdapat mata kuliah penyutradaraan dan pementasan drama. Di situ kita dilatih untuk bagaimana cara bermain teater atau bermain drama yang baik. Ekspresi yang paling susah untuk dilakukan itu adalah ekspresi sedih. Karena kenapa? Kita harus bisa membuat suasana di situ betul-betul menggerakkan hati kita. Apa yang membuat kita nangis itu di situ? Harus bisa meneteskan air mata. Bagaimana caranya supaya nggak ketawa? Karena teman saya ketika disuruh dosen bagaimana cara ekspresi sedih, dia sudah berhasil mengeluarkan air mata. Tiba-tiba temannya yang di depan ketawa, jadi nangis sambil ketawa. Itu kan nggak jadi sedih namanya. Jadi ekspresi yang paling susah untuk dilakukan itu adalah ekspresi sedih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk dari guru-guru saya, terus dosen-dosen saya itu menggerakkan kita bagaimana cara bisa mimik kita itu, ekspresi kita tuh bisa sedih. Pertama, kita harus memikirkan hal-hal apa yang membuat diri kita sedih. Misalkan kita ditinggal sama teman kita, sahabat kita, terus itu disakitin doi, atau segala macam yang membuat kalian sedih. Terus kalau misalkan artis-artis lain tuh dia berusaha, ada juga yang pakai kayak mungkin ini caranya menyakitkan ya, gak patut untuk ditiru. Bisa juga pakai, kalian tahu bawang merah kan? Bawang merah itu didekatin di mata, jadi itu kayak mengundang tangis kan. Bawang merah itu kan berdiri ya di mata. Yaitu cara kedua bisa gitu, tapi untuk cara yang kedua nih gak dianjurkan. Lebih ke cara yang pertama sih, memikirkan hal-hal yang sedih dulu. Kalau misalkan kalian gak bisa memikirkan hal-hal sedih yang berada di tempat ramai, coba kalian berada ke tempat yang sedih dulu. Cari suasana yang betul-betul menarik perhatian kalian untuk sedih, atau kalian nonton film yang sedih-sedih lah. Bisa mengekspresikan rasa. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Sudah paham? Ya. Baik. Untuk kesimpulan materi bab 2 ini, kalian itu selain harus menguasai gerak tubuh, properti, ekspresi, kalian harus juga mempunyai kepercayaan diri. Karena kepercayaan diri itu penting. Gak hanya untuk membaca dongeng, tapi juga untuk tampil lainnya. Kalian mau lomba puisi,
pendidikan, terus kalian juga mau lomba apapun yang tampil di muka umum tuh membutuhkan kepercayaan diri. Untuk tadi teman-teman kalian sudah maju, ekspresinya segala, saya akui percaya dirinya sudah bagus. Untuk yang lainnya nanti pertemuan selanjutnya saya harapkan juga bagus seperti teman-teman yang sudah maju. Paham? Baik, kalau sudah tidak ada yang dipertanyakan dan kalian paham untuk materi dongeng fantasi ini, saya cukupkan sampai sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.